Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Dwi Suganda dengan NIM 2400-2008. Halo semuanya, pernahkah Anda merasa pesan dari atasan kurang jelas atau mungkin Anda kesulitan menyampaikan ide kepada rekan kerja? Jika iya, Anda tidak sendirian. Hari ini kita akan membahas komunikasi internal dalam organisasi. Komunikasi internal adalah proses bertukar informasi, ide, dan pesan di dalam organisasi. Tujuannya adalah memastikan koordinasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kenapa komunikasi internal itu penting? Mari kita bahas lebih lanjut. Kita masuk ke pentingnya komunikasi internal. Komunikasi internal yang efektif sangat penting karena ada beberapa poin. Yang pertama yaitu koordinasi kerja. Komunikasi yang baik membantu tim bekerja dengan tujuan yang sama. Misalnya, tim pemasaran dapat menyelaraskan kampanye mereka dengan jadwal produksi. Poin yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Informasi yang jelas mengurangi kesalahan dan mempercepat pekerjaan. Sebagai contoh, instruksi tugas yang detail meminimalkan revisi. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi. Ketika karyawan merasa didengar dan dihargai, mereka lebih termotivasi untuk bekerja. Lanjut, yang keempat yaitu mengurangi konflik. Komunikasi yang terbuka mencegah kesalahpahaman yang bisa menyebabkan konflik antar anggota tim. Jadi, komunikasi internal bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat di dalam organisasi. Kita lanjut ke jenis-jenis komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu vertikal. Informasi dari bawahan ke atasan seperti laporan kerja. Kalau ke bawah, arahan atau kebijakan dari atasan ke bawahan. Poin yang kedua yaitu horizontal. Komunikasi antar karyawan yang memiliki posisi sejajar seperti antar anggota tim. Yang ketiga, diagonal. Komunikasi lintas departemen atau hierarki yang berbeda. Contohnya, manajer pemasaran berbicara langsung dengan staf keuangan. Jenis komunikasi ini penting untuk memastikan semua anggota organisasi terhubung apapun posisinya. Lanjut, media komunikasi internal. Komunikasi internal dapat disampaikan melalui beberapa media. Yang pertama ada lisan, contohnya rapat, telepon, atau diskusi langsung. Yang kedua tertulis, seperti email, memo, atau laporan. Yang ketiga ada digital, yaitu seperti aplikasi seperti Slack atau Microsoft Teams. Gunakan media yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebijakan penting, gunakan email resmi. Untuk pembaruan cepat, aplikasi pesan instan adalah pilihan tepat. Kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tantangan dalam komunikasi internal. Namun, komunikasi internal juga memiliki tantangan seperti yang pertama yaitu distorsi informasi. Pesan sering berubah saat diteruskan. Yang kedua, ada hambatan teknologi. Tidak semua anggota organisasi familiar dengan platform tertentu. Poin yang ketiga yaitu kurangnya transparansi. Informasi penting tidak selalu dibagikan secara terbuka. Yang keempat yaitu budaya organisasi yang kaku, yaitu membatasi ruang komunikasi terbuka. Untuk mengatasinya, organisasi perlu menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Lanjut ke strategi meningkatkan komunikasi internal. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi
Ada beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi internal. Seperti poin yang pertama yaitu gunakan teknologi yang tepat. Pilih alat komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu dorong umpan balik, yaitu berikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat mereka. Poin yang ketiga yaitu ciptakan transparansi. Pastikan semua informasi penting mudah diakses. Yang keempat yaitu adanya pelatihan komunikasi. Tingkatkan keterampilan komunikasi karyawan melalui workshop. Dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan produktif. Baiklah, sebagai kesimpulan hari ini, komunikasi internal adalah kunci keberhasilan organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa meningkatkan produktivitas, menciptakan hubungan yang positif, dan mencapai tujuan bersama. Mari kita jadikan komunikasi internal sebagai prioritas utama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.